Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Rosita ya. Kali ini belajar bahasa Indonesia kelas 11 paket C ya. Modul yang kita gunakan adalah modul tema 7 tentang teks eksplanasi. Eksplanasi itu lebih cenderung ke fenomena alam atau kejadian-kejadian ya. Kita jelaskan satu persatu. Teks eksplanasi adalah eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena alam atau sosial terjadi dan fokus pada fakta dan hubungan sebab akibat. Jadi ada hubungan sebab akibat di sini ditegaskan. Nah, itu adalah pengertian teks eksplanasi. Oke. Tujuan dari teks eksplanasi itu tersendiri adalah ada 3 tujuan. Yang pertama adalah memberikan pemahaman. Apa di sini dimaksud memberikan pemahaman? Nah, kita jelaskan dulu satu-satu. Memberikan pemahaman maksudnya adalah memahami fenomena secara mendalam. Apa itu fenomena alam? Apa itu fenomena sosial? Nah, kita harus pahami dulu. Nah, dari teks eksplanasi ini pembaca atau pendengar bisa memahami apa itu fenomena alam atau apa itu fenomena sosial. Nah, yang kedua adalah tujuannya menjelaskan sebab akibat. Nah, di sini perlu dijelaskan menguraikan tentang logis, bagaimana suatu logika ya. Logis itu sama dengan sesuai dengan logika. Ya, silakan. Nah, ini bersifat logis atau logika itu sama ya. Bagaimana suatu peristiwa terjadi dan apa saja faktor penyebab serta dampaknya. Nah, di sini dalam teks eksplanasi itu tujuannya keduanya menjelaskan sebab akibat. Itu dia maksudnya. Yang ketiga tujuannya adalah memberikan wawasan. Wawasan maksudnya adalah menyajikan informasi yang akurat ya, yang terpercaya. Ini harus akurat. Akurat sama dengan terpercaya. Oke, terpercaya dan terperinci untuk meningkatkan pengetahuan pembaca dengan atau tentang teks eksplanasi tersebut. Itu adalah 3 tujuan dari teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kita harus perlu tahu tentang ciri-ciri teks eksplanasi tersebut. Yang pertama cirinya adalah fokus pada fakta. Apa di sini maksudnya fokus pada fakta? Menjelaskan suatu fenomena berdasarkan data dan fakta yang dapat dipercaya. Nah, di sini apa ya contohnya ya? Yang fokus ada pada fakta tersebut, fenomena berdasarkan data dan fakta yang dapat dipercaya. Nah, di sini berisi kejadian atau fenomena alam itu benar-benar terjadi di lingkungan kita atau di apa yang dimuat di dalam berita tersebut, di teks eksplanasi tersebut. Nah, ada data dan faktanya. Misalnya kejadian tadi pagi ada hujan lebat. Nah, itu termasuk fenomena alam. Nah, ada banjir di mana-mana misalnya. Nah, itu kejadiannya benar-benar terjadi di tempat kita atau di informasi yang disampaikan tersebut. Nah, jadi ada data dan faktanya. Nah, terus disebutkan juga hari Minggu tanggal 23 Agustus 2025 hujan melanda Batam sekitarnya, kan gitu. Jadi ada data dan fakta. Nah, itu dia yang maksud pertama, fokus pada faktanya. Yang kedua, ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut menggunakan bahasa formal. Nah, kita nggak boleh, kata nggak boleh gitu, enggaknya itu berarti bahasa sehari-hari. Nah, biasa kita sering mengucapkan bahasa yang bahasa gaul, terus bahasa yang tidak baku ya. Gue nggak mau lah berteman dengan dia, itu misalnya, itu adalah bahasa gaul, bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Nah, di dalam teks eksplanasi ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang bahasa sehari-hari tersebut. Jadi dia harus menggunakan bahasa baku, jelas dan logis. Jadi harus sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pernah dengar Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang zaman sudah tren, kita menggunakan bahasa kamusnya itu boleh dilihat di internet ya. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online itu ada.
Jadi itu tetap sesuai dengan kaidah bahasa, tapi secara online diterbitkan gitu. Jadi lebih mudah atau gampang ditemukan sama pembaca atau ya pokoknya orang yang baca lah, masyarakat umumnya gitu. Jadi kalau bahasanya bahasa baku berarti sudah mencukupi ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua. Jadi bahasanya harus baku, jelas dan logis. Oke, yang ketiga menggambarkan sebab akibat. Nah, di sini teks eksplanasi itu juga harus menggambarkan sebab dan akibat. Apa sebabnya, apa akibatnya, gitu ya. Menunjukkan hubungan sebab akibat dalam satu proses atau kejadian. Misalnya nih, gara-gara beberapa anak muda misalnya suka membuang sampah pada sembarangan tempat, tidak buang sampah pada tempatnya gitulah ya. Terus iseng-iseng nanti merokok, tinggal bawa buang aja, buang di sembarang tempat. Akhirnya apa? Semakin menumpuk sampah itu, semakin menumpuk sampah rokok, sampah apapun, tempat minuman kita, apa bekas makan kita. Jadilah akan terjadi banjir. Dimanapun itu bisa terjadi banjir. Nah, itu namanya sudah menggambarkan sebab akibat. Dari sebab kita buang sampah sembarangan, akibatnya apa? Terjadilah banjir di mana-mana. Itu dia. Terus misalnya lagi kita kasih contoh, masyarakat suka menebang pohon sembarangan di hutan. Nah, akan mengakibatkan apa? Juga akan mengakibatkan banjir, ya, tanah longsor di mana-mana, ya kan? Kalau hutan ditebang atau pohon-pohonan ditebang sembarangan, tidak beraturan, jadi akan mengakibatkan pasti akan dilanda oleh banjir. Juga apa tuh namanya, gundul, hutan jadi gundul ya kan, jadi tambah panas suhu udara kita, ya itu dia. Jadi ada sebab akibat di dalam teks eksplanasi tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersifat informatif. Apa maksudnya di sini? Bersifat informatif, isinya bertujuan memberikan informasi atau pembelajaran kepada pembaca dari hal-hal yang dari awal. Ada fakta yang disampaikan, ada bahasanya harus formal, terus ada menyatakan atau menggambarkan sebab akibat. Nah, itu adalah bersifat informasi atau pembelajaran bagi pembaca atau pendengar yang mendengarkan teks eksplanasi disampaikan. Itu dia. Oke. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi tersebut ada 4 tadi, sudah mencakup semua yang akan disampaikan oleh si penyampai atau si yang pembuat teks eksplanasi. Nah, contohnya banyak di dalam modul kita. Ada contohnya banjir Jakarta 2007. Nah, ini bicaranya tentang Jakarta. Nah, di kita kupas sedikit. Banjir Jakarta 2007 adalah bencana banjir yang menghantam Jakarta dan sekitarnya sejak 1 Februari 2007 malam hari. Itu apa sifatnya? Sifatnya adalah fokus pada yang pertama, terjadinya banjir di Jakarta pada 1 Februari 2007 malam hari. Itu dia pertanyaan. Terus yang kedua, isinya tentang bahasa formal. Jadi dalam bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain sistem dryness yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore dan hari tanggal 1 Februari hingga keesokan harinya tanggal 2 Februari. Itu dia bahasanya, bahasa Indonesia yang baik. Terus penggambaran sebab akibatnya ini ya, pantauan di 11 pos pengamatan hujan milik Badan Meteorologi dan Geofisika, disingkat dengan BMG ya, menunjukkan hujan yang terjadi pada Jumat 2 Februari malam lalu itu mencapai rata-rata 235 mm. Bahkan tertinggi di stasiun pengamat Pondok Betung mencapai 340. Hujan rata-rata di Jakarta. Nah, ini sebanding ya, kejadiannya 20%. Banjir ini lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas. Nah, itu ada data dan fakta juga. Ada sebab akibatnya di sini menyatakan kemacetan akibat banjir juga terjadi di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Nah, ini ada akibat-akibat. Hujan deras juga mengakibatkan tanggul jebol. Nah, ini ada akibatnya juga, tanggul jebol. Itu dia contoh dari teks eksplanasi. Banyak lagi di sini ada teksnya. Contohnya di modul kita
Ini tentang juga kekeringan. Kekeringan adalah keadaan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Nah, itu dia. Ya, jadi anak-anak ibu harus rajin membaca modul ya. Di dalam modul mungkin materinya tidak lengkap, jadi ibu akan tambah materinya di Google ya, dicari. Jadi ini tambahannya ya. Walaupun modulnya seadanya, jadi kita tetap harus rajin baca ya. Sana contoh-contoh juga ada. Kalau tidak paham nanti ditanyakan ke guru yang bersangkutan. Boleh ke apa aja juga boleh. Siapapun itu yang paham boleh tanya. Dah, tugas untuk kita hari ini adalah penugasannya halaman 14 sampai 18. Itu ada tugasnya bersifat piling ganda, juga ada esai juga. Jadi harus dikerjakan tepat waktu. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Mungkin kedepannya kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.